Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sumur Zam-Zam telah ada, dan tak ada seorang pun yang tahu soal keberadaannya. Namun, berkat Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam itu kembali ditemukan. Selain itu, ada beberapa orang yang pernah mencoba menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan yang mereka temukan sangatlah luar biasa. Inilah kisah tentang sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib. Dilansir dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni, sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sebagian dari mereka menganggap hilangnya sumur Zam-Zam disebabkan faktor geografik adanya badai yang melanda Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tapi sebagian besar sejarawan justru meyakinkan hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Ini didasarkan pada bukti kisah pemimpin Mekah yang jauh hidup sebelum masa Abdul Muthalib. Amru al-Jurhumi, kala itu dia terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari Mekah. Untuk mengantisipasi hal itu, dia memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan semenjak kejadian itu, masyarakat Mekah selalu menggali sumur karena persediaan air yang sangat sedikit. Pencarian sumur Zam-Zam ini berlangsung selama berabad-abad. Abdul Muthalib pun yang punya tanggung jawab besar setelah pamannya dalam urusan Ka'bah seperti Sikaya dan Rifadat, yaitu memberi minum para jamaah haji diambil dari sumur-sumur di luar Mekah. Pada suatu hari, Mekah dilanda kekeringan, yang mengharuskannya mencari solusi kekeringan tersebut. Sebelum para jamaah haji datang untuk melaksanakan haji, suatu hari Abdul Muthalib tidur di dekat Ka'bah. Dalam mimpi, seseorang menyuruhnya untuk menggali. Galilah Thayyibah. Abdul Muthalib pun bertanya, apakah Thayyibah itu? Mimpi pun berlalu tanpa adanya jawaban. Keesokan harinya, Abdul Muthalib sedang tidur dan orang tersebut datang kembali dan berkata, galilah Biroh. Abdul Muthalib masih tidak paham dan berkata, apa itu Biroh? Dan mimpi pun kembali berlalu. Lalu keesokan harinya, orang tersebut datang kembali ketiga kali dalam mimpinya dan berkata, galilah Manuna. Abdul Muthalib kembali bertanya, apa itu Manuna? Mimpi itu pun sekali lagi kembali berlalu tanpa adanya jawaban. Di hari keempat, orang misterius itu tersebut datang kembali ke mimpinya dan berkata dengan kata-kata yang jelas, galilah Zam-Zam. Namun demikian, kakek Rasul ini masih belum paham dan bertanya apa itu Zam-Zam. Dia menjawab, air yang tidak kering dan tidak meluap, engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran darah di paruh gagak yang tuli. Setelah mendapat tanda-tandanya, dia dan putra sulungnya yang juga satu-satunya putra pada saat itu melakukan penggalian lokasi Zam-Zam. Singkatnya, penggalian di hari keempat, dinding sumur mulai terlihat. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Dia pun masuk dan menemukan di dalam sumur ada dua patung rusa emas dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib berseru Allahu Akbar dan berkata, inilah sumur Ismail. Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib dan berkata sumur itu semula milik Ismail. Maka seketika ditemukan kembali. Sumur itu pun menjadi milik seluruh suku. Abdul Muthalib menolak pendapat mereka dengan berkata, sumur itu karunia khusus dari Allah yang dikaruniakan untuknya. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sepakat menyerahkan persoalan ini kepada wanita arif di Syirah. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa sahabat dalam khalifah yang sama, namun Abdul Muthalib memiliki pemahaman dan kesiapan tersendiri. Ketika perjalanan di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muthalib pun habis. Seluruh anggota kelompok lain tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muthalib menyarankan kepada kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan agar kalau ada yang mati maka tinggal menguburkannya saja. Dengan demikian, hanya satu saja yang matinya terakhir dan tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri, kelompok lain hanya menonton saja.
Pada hari kedua, Abdul Muthalib menyarankan sahabatnya menyerah kepada kematian tanpa upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut. Kemudian Abdul Muthalib menaiki untanya, dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah kaki-kaki unta menjejak bumi dan tiba-tiba keluarlah air yang sejuk, lagi sedap rasanya. Abdul Muthalib mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabatnya juga ikut mengucapkan Allahu Akbar. Mereka pun lalu meneguknya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi wadah-wadah air mereka. Abdul Muthalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk mengisi wadah air mereka. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib merasa keberatan, namun Abdul Muthalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada beda kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu. Mereka minum dan mengisi wadah-wadah air mereka sampai penuh, dan berkata, wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia menganugerahkan kemenangan bersamamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih tentang Zam-Zam denganmu. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini di sini, di gurun ini, telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu. Sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muthalib. Tariq Hussein. Tariq Hussein merupakan insinyur kimia untuk memproduksi air minum dari air laut di Riyak. Dia sempat meneliti air Zam-Zam dan laporan hasil penelitian kualitas air Zam-Zam. Dia menceritakan pernah melakukan penelitian pada tahun 1971. Ini bermula ketika seorang dokter menulis kepada European Press sebuah surat yang mengatakan bahwa Zam-Zam itu tidak layak untuk diminum. Dia langsung berpikir ini hanyalah prasangka buruk kepada umat Islam. Dan karena pernyataannya didasarkan asumsi bahwa karena Ka'bah adalah tempat yang dangkal di bawah permukaan laut serta terletak di pusat kota Makkah, air limbah kota yang terkumpul melalui saluran air yang jatuh ke dalam sumur yang menahan air. Berita itu sampai ke telinga Raja Faisal. Raja Faisal pun menjadi sangat marah dan membantah pernyataan tersebut. Dia langsung memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki dan mengirim sampel air Zam-Zam ke laboratorium di Eropa untuk menguji kemurnian air. Disitulah dan Tariq pun terpilih untuk melaksanakan tugas ini. Pada tahap ini, Tariq tidak tahu seperti apa sumur yang menampung air itu. Dia lalu pergi ke Mekah, menghadap ke pihak berwenang di Ka'bah. Ketika tim mereka sampai di sumur Zam-Zam, sulit baginya untuk percaya bahwa genangan air yang lebih mirip kolam kecil sekitar 6 kali 4,5 meter. Dia kaget karena sumur inilah yang menyuplai jutaan galon setiap tahun untuk para jamaah haji. Pimpinan Tariq memberikan komentar yang sangat tidak rasional bahwa sumur Zam-Zam itu internal berhubungan ke Laut Merah. Padahal Makkah berjarak sekitar 70.000 km dari Laut Merah. Namun hasil sampel yang diuji di laboratorium Eropa ternyata hampir identik. Perbedaan air Zam-Zam dan air di kota lainnya terletak pada jumlah garam kalsium dan magnesium. Kandungannya sedikit lebih tinggi pada air Zam-Zam. Ini mungkin alasannya mengapa air Zam-Zam menganugerahkan para haji yang lelah. Tapi yang lebih penting, air ini memiliki kandungan fluorida yang dapat membasmi kuman yang efektif, dan pernyataan dari laboratorium Eropa bahwa air itu layak diminum. Oleh karena itu, bukti bahwa pernyataan dokter tersebut tidaklah benar. Ketika laporan ini sampai kepada Raja Faisal, dia sangatlah senang. Hikmahnya, semakin banyak Anda meneliti, semakin banyak keajaiban yang muncul, dan membuat Anda akan langsung percaya dengan keberadaan air yang diberikan Tuhan sebagai hadiah kepada umat beriman yang datang dari jauh dan luas ke tanah gurun untuk berziarah. Inilah beberapa fitur penelitian Tariq yang merangkum air Zam-Zam. Yang pertama, sumur ini tidak pernah mengering walaupun kebutuhan air selalu terpenuhi. Kedua, selalu mempertahankan komposisi garam dan rasa yang sama sejak pertama kali ada. Ketiga, air terasa berbeda di tempat yang berbeda karena daya tarik air Zam-Zam itu universal. Keempat, air ini tidak pernah diolah secara kimiawi atau dikloranisasi seperti halnya yang dipompa-pompa ke kota. Sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Semoga info yang kami berikan bermanfaat untuk sahabat hidayah Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita.